Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang stratifikasi sosial dan kesenjangan sosial. Stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat hierarkis. Stratifikasi sosial berarti bahwa anggota masyarakat tertentu dikategorikan menjadi beberapa kelompok yang ditempatkan dalam hierarkis atau tingkatan sosial. Dan untuk kesenjangan sosial, yaitu suatu ketidakseimbangan sosial yang ada di masyarakat sehingga menjadikan suatu perbedaan yang sangat mencolok. Dan pembahasan selanjutnya yaitu mengenai prinsip dasar stratifikasi sosial, di mana prinsip ini ada 4, yaitu pertama, stratifikasi sosial merupakan karakteristik masyarakat, bukan perbedaan individu. Misalnya, jika kita mengatakan bahwa di Jepang pria memiliki peringkat lebih tinggi dalam hierarki sosial daripada wanita, ini tidak berarti bahwa wanita tertentu tidak dapat mencapai status yang lebih tinggi dari pria tertentu. Kedua, stratifikasi sosial tetap ada selama beberapa generasi. Di Inggris, seorang anak tidak hanya mewarisi karakteristik fisik seperti ras, tetapi juga di indikator kelas lain seperti aksen regional. Dan ketiga, sementara semua masyarakat memiliki stratifikasi, masyarakat yang berbeda menggunakan kriteria yang berbeda untuk memperingkatnya. Misalnya, kriteria di negara-negara industri adalah kekayaan material kelas sosial, namun di masyarakat pemburu pengelompok seperti Bushman Collins di Afrika bagian selatan yang egaliter gender menjadi dasar stratifikasi. Nah, yang keempat, stratifikasi sosial terpelihara melalui kepercayaan yang dimiliki oleh banyak anggota masyarakat. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang sistem stratifikasi. Ada 3 sistem utama stratifikasi, yaitu perbudakan, kasta, dan kelas sosial. Di mana perbudakan itu merupakan sistem yang paling ekstrim dari stratifikasi sosial, mengelompokkan yang berdasarkan status properti. Pertama, untuk tujuan menyediakan tenaga kerja bagi para pemilik budak. Dan yang kedua, ada kasta. Kasta mewakili jenis stratifikasi sosial lain yang ditemukan di berbagai belahan dunia. Sistem kasta tradisional didasarkan pada keturunan, di mana seluruh kelompok orang dilahirkan ke strata tertentu. Dan yang ketiga, kelas sosial. Kelas sosial, sistem stratifikasi di perkotaan, terutama dalam masyarakat kapitas. Peringkat kelompok orang menurut mereka kekayaan, properti, kekuasaan, dan prestise. Hal ini juga disebut oleh sosiolog sebagai status sosial ekonomi. Nah, selanjutnya ada beberapa kelas sosial yang ada di Amerika Serikat, yaitu yang pertama, kelas atas. Nah, kelas atas hanya 1% dari populasi Amerika Serikat, dan jumlah kekayaan bersih adalah lebih besar dari 99%. Lalu kelas menengah atas. Kelas menengah atas terdiri dari sekitar 4% dari populasi. Selanjutnya, kelas menengah. Kelas menengah sekitar 30% dari populasi. Dan yang pembahasan selanjutnya, kelas pekerja menengah bawah. Kelas pekerja atau kelas menengah bawah membuat naik sekitar 30% dari populasi. Dan yang terakhir, pekerja miskin dan kelas bawah. Pekerja miskin terdiri sekitar
20% dari populasi. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai teori kelas. Karl Marx membentuk teori sosialnya pada saat momentum perubahan terjadi dalam sistem stratifikasi di Eropa abad ke-19. Dan Max Weber mencatat bahwa memiliki alat produksi bukanlah satu-satunya cara untuk mencapai status kelas atas. Seseorang juga bisa mengumpulkan kekayaan yang terdiri dari pendapatan dan harta benda. Dan pembahasan selanjutnya yaitu mengenai interaksionisme simbolik. Jika ahli makrososial percaya bahwa hanya sedikit individu yang dapat mengubah sistem ketidaksetaraan terstruktur, para interaksionis percaya bahwa semua struktur sosial, termasuk sistem ketidaksetaraan, dibangun dari blok bangunan interaksi sehari-hari. Nah, sosiolog David Shaw 1975 berpendapat bahwa kita membuat penilaian terpisah dua kali tentang siapa orang dan status sosial mana yang mereka tempati berdasarkan penampilan kita, mengambil tindakan berdasarkan apa yang kita amati. Dan pembahasan selanjutnya yaitu mengenai status sosial ekonomi dan kemungkinan hidup. Menyandang kelas sosial tertentu membawa konsekuensi mendalam sehingga memungkinkan untuk membuat prediksi umum tentang kesempatan hidup seseorang dalam hal pendidikan, pekerjaan, kejahatan, keluarga, dan kesehatan hanya dengan menggunakan sesnya. Dan yang pertama, keluarga. Sosiolog dulu bahwa yang cenderung menikah atau memiliki hubungan jangka panjang dengan orang-orang yang latar belakang sosial dan budaya yang serupa dengan mereka sendiri. Bukan karena mereka mencari kesamaan seperti itu, tetapi hanya karena mereka memiliki akses lebih banyak kepada orang-orang seperti mereka. Kelas sosial juga ditentukan berdasarkan pada usia saat menikah. Usia rata-rata pernikahan pertama bagi wanita ijazah SMA adalah 25, sedang untuk wanita dengan gelar sarjana adalah 30. Usia di mana yang memulai keluarga dan jumlah anak yang mereka miliki juga terkait dengan kelas sosial. Sensus tahun 2000 menemukan bahwa wanita dengan hanya ijazah SMA memiliki 2 kali tingkat kelahiran dibandingkan wanita yang gelar sarjana. Selanjutnya, dari wanita dengan pendidikan di bawah usia sekolah yang melahirkan anak pertama, hampir 64% belum menikah. Dan yang kedua, ada kesehatan. Mereka yang berada di dasar tangga kelas sosial paling tidak mendapatkan gizi, tempat tinggal, pakaian, dan perawatan kesehatan yang kurang memadai, sehingga lebih rentan terhadap penyakit. Mereka tidak bisa menemui dokter, minum resep, atau pergi ke rumah sakit. Alih-alih mencegah penyakit menjadi lebih buruk, mereka harus menunggu sampai terjadi krisis kesehatan, dan kemudian mereka tidak memiliki pilihan selain perawatan di ruang gawat darurat yang mahal. Sosiolog telah menemukan bahwa yang menempati ses yang lebih tinggi lebih mungkin untuk hanya merasa lebih sehat. Dalam sebuah penelitian terhadap orang Amerika berusia di atas 25 tahun, para periset menemukan bahwa tanpa memandang usia, ras, dan jenis kelamin, orang dengan pendidikan lebih tinggi cenderung melaporkan kesehatannya dengan baik. Dan yang ketiga ada pendidikan.
Bagaimana prestasi anak-anak, sekolah biasanya menentukan apakah dan di mana mereka akan melanjutkan ke perguruan tinggi, profesi apa yang mereka masuki, dan berapa banyak pendapatan yang akan dimiliki. Dan umumnya mereka dengan pendidikan yang lebih tinggi dapat menghasilkan uang lebih banyak. Di permukaan pendapatan ini mungkin tampak adil. Setelah semua, tidak heran jika ada orang-orang dengan pendidikan yang lebih membuat lebih banyak uang. Namun, seperti sosiolog, kita harus menyelidiki lebih lanjut dan mengajukan beberapa pertanyaan yang fundamental, misalnya yang memiliki akses ke pendidikan dan seberapa baik pendidikan yang mereka terima. Dan salah satu tujuan pendidikan adalah untuk memastikan siswa mendapatkan kesempatan untuk berhasil baik di sekolah dan dalam kehidupan. Tetapi untuk memenuhi tujuan ini, sekolah harus melayani semua siswa dengan perlakuan yang sama, dan sekolah tidak selalu mampu melakukannya. Sekolah dengan siswa penghasilan rendah sering menerima sumber daya yang lebih sedikit, memiliki kesulitan yang lebih besar dalam pendapatan pengajaran dari dosen atau guru yang berkualitas, dan kurang menerima dukungan dari orang tua. Dan selanjutnya, kerja dan penghasilan. Dalam beberapa dekade terakhir, kita telah melihat kesenjangan pendapatan di mana di antara orang-orang di atas, tengah, dan bawah penghasilan adalah produk dari kerja dan anggota kelas sosial yang berbeda dengan kesempatan pendidikan yang tidak sama, cenderung bekerja dalam berbagai jenis pekerjaan yang berbeda pula. Di bagian bawah, anggota kelas bawah umumnya mengalami kesulitan di pasar kerja dan dapat bertahan dalam pengangguran atau setengah pengangguran, bekerja pada pekerjaan dengan penghasilan tidak cukup untuk mendukung kebutuhan seseorang atau yang tidak membuat pengguna keterampilan penuh. Dan pembahasan selanjutnya yaitu tentang peradilan pidana. Secara umum, orang-orang dari ses rendah lebih mungkin untuk menghadapi terlibat dalam peradilan pidana, apakah sebagai pelaku atau korban kejahatan daripada sesnya lebih tinggi. Satu studi pengaruh Blau dan Blau 1982 menunjukkan bahwa sementara kemiskinan dikaitkan dengan tingginya tingkat kejahatan, kekerasan variabel seperti pendapatan penduduk dan anomi rasa ketersaingan atau kurang hubungan sosial memiliki dampak yang lebih besar daripada tingkat kejahatan. Nah, untuk kesimpulan dari materi ini, setiap masyarakat memiliki beberapa bentuk stratifikasi sosial yang membagi populasi ke dalam kelompok dengan akses terhadap sumber daya dan praktise. Kelompok-kelompok ini mungkin didasarkan pada kriteria yang berbeda seperti ras, kelas, gender. Sumber berdasarkan ketidaksetaraan terus-menerus ada di bertahan status sosial cenderung diharapkan generasi orang tua kepada anak mereka, bahkan dalam sistem di mana status tidak resmi diwariskan. Stratifikasi juga menciptakan tentu setnya keyakinan tentang kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Nah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon dimaafkan bila terdapat kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.